Ini mas, mau beli mas. Nah kalau penjual digituin kan pasti ada responnya kan. Udah habis makan, AG ke bawah lagi, keluar lagi, dan pas keluar ternyata Awas, di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat awas di belakang semuanya. Balik lagi bareng gue Didit Galaraka di sini yang bakal nemenin lo semua dengerin cerita-cerita serem cuman di Bacem. Bawain cerita mistis. Seserem itu, segila itu. Semoga kalian semua yang lagi nonton video ini diberi kesehatan selalu dan diberi keberkahan rezeki yang melimpah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di video kali ini gue punya cerita yang serem-serem kocak sih. Bayangin aja, gue kedatangan cerita yang masuk ke email kita, kirim cerita horor@gmail.com, itu dengan judul cerita hantu penjual cuanki. Pas gue baca judulnya itu memang ngakak sih. Tapi pas gue baca ceritanya, seremnya minta ampun sih. Itu kayak ngajarin gue don't judge books by its cover mungkin ya. Bang, emang artinya apaan bang? Jadi artinya itu jangan ninggalin kita pas lagi sayang-sayangnya. Ah, bisa aja bekas plastik es teh yang habis dimut bocil. Bekas plastik yang udah dimutin bocil. Lepek dong gue. Siapa sih nak? Siapa sih nih? Ganggu aja orang cerita. Sebelum ke cerita, buat lo yang ada di YouTube, dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya. Juga jangan lupa share video-video di channel ini ke teman-teman kalian supaya banyak yang nonton dan supaya gue juga lebih semangat lagi bikin kontennya. Oke, langsung aja yuk kita ke ceritanya. Siapin headsetnya, siapin camilannya. Kita langsung dengerin ceritanya. Gue dapet cerita ini dari email yang masuk. Seperti yang gue bilang di awal, di opening, narasumber di cerita ini kedapetan sosok hantu yang lagi nyamar jadi penjual cuanki. Kejadiannya ini dialami beberapa tahun ke belakang. Dialami oleh seseorang yang punya nama panjang, tapi lebih akrab dipanggil dengan nama AG. AG ini tinggal di daerah Jawa Tengah, yang bisa dibilang lokasi dia tinggal itu jadi akses pertama buat masuk ke pedesaan. Jadi AG ini lokasi dia tinggal masih pinggir-pinggir kota lah. Dari dulu sampai sekarang AG ini masih tinggal di sana. Cuman bedanya temennya dulu yang jadi saksi AG ketemu hantu penjual cuanki itu udah gak ada. Bukan innalillahi, tapi udah pindah ke Jakarta katanya. Kita yang fans bola nih, apalagi kita punya tim jagoan kita yang di Eropa, itu kita pasti nggak asing dengan Liga Champions. Kita pasti bela-belain nonton. Mau itu, ya biasanya sih dini hari ya. Sedini hari apapun, itu pasti kita nonton. Sedihnya, kalau tahajud susah gitu. Sedih. Termasuk juga AG. Dia yang fans berat Liverpool, hari Rabu sore itu, dia lagi galau-galaunya mikirin gimana caranya dia bisa nonton Liverpool versus Chelsea waktu itu, sementara TV satu-satunya di rumahnya lagi di servis. Gak mau larut dalam kebingungan, AG ini nelpon salah satu temennya yang bernama Iwan, yang gak kebetulan Iwan juga adalah seorang fans berat Liverpool. Wan, malam ini aku boleh ikut nonton Liga Champions gak? Boleh kek, tapi yakin di rumah cuma sama aku doang. Ibu sama bapakku lagi gak ada di rumah loh, lagi keluar kota. Iya gak apa-apa lah, gak apa-apa.
Sebelumnya Age ini memang udah tahu kalau rumah si Iwan ini memang angker. Age tahu dari si Iwan yang sering cerita-cerita horor seputar rumahnya. Saking angkernya, Iwan selalu update cerita-cerita terbaru setiap minggu. Ceilah, kayak anime Naruto aja tiap minggu. Ada yang terbaru gitu. Gak ada pilihan lain buat Age. Dia terpaksa nurunin rasa takutnya untuk dapat menonton Liga Champions antara Liverpool versus Chelsea di rumah Iwan. Sampai di rumahnya Iwan, mereka berdua cerita-cerita lucu awalnya. Sampai lama-kelamaan, ceritanya Iwan itu nyerempet-nyerempet ke hal-hal yang mistis. Cerita yang Iwan ceritain ke si Age salah satunya, kalau ternyata baru aja semalam sebelum ortunya pergi, Iwan ini ditampakin salah satu sosok tangan yang ada di balik pintu kamarnya. Tangan itu warna hitam dan gede banget katanya. Udah ketahuan akibatnya. Diceritain sama si Iwan cerita serem, si Age malah ketara-ketir. Memang si Age ini sial banget sih. Niat pengen nonton tim jagoannya, malah diceritain cerita horor di TKP-nya. Waktunya Liverpool main, dan mungkin masih kepengaruh sama cerita horornya si Iwan, Age ini mastiin pintu kamarnya si Iwan harus tertutup rapat. Dan malah ketika si Iwan pengen cerita satu cerita horor lagi, Age nahan. Jangan Wan, jangan. Age ini bukan beralasan takut. Age cuman beralasan dia pengen fokus nonton Liverpool. Di tengah-tengah permainan, perut si Age keroncongan. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Kebetulan, di luar rumahnya si Iwan, ini kedengeran ada suara apa sih itu tuh? Pentungan yang penjual cuanki itu. Tok 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 tok, tok 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 tok. Ya kayak penjual bakso lah gitu. Itu kedengeran. Age lihat ke jendela, lihat keluar, dan kebetulan memang udah ada penjual cuanki yang diem di depan gerbang rumahnya Iwan. Wan, pengen cuanki nggak? Sekalian aku pesenin. Gak ah, udah malam. Kamu aja kalau mau. Ya udah, karena Iwan gak mau, Age turun sendiri. Dia keluar rumahnya Iwan, terus nyamperin penjual cuankinya. Waktu dia nyamperin, penjual cuankinya ini gak bergeming. Dia cuma diem sambil terus melihat ke seberang rumahnya Iwan. Sambil tatapannya itu kosong. Age di situ cuma berpikiran, mungkin aja penjual cuanki ini ngantuk. Terus Age berusaha nyadarin si penjual cuankinya ini. Mas, mau beli mas. Nah kalau penjual digituin kan pasti ada responnya kan, kayak oh iya mau beli berapa mas, atau oh iya toppingnya mau apa aja mas, pakai sambal apa enggak. Ini flat, datar. Dia ngerespon, cuman si penjual cuankinya ini ngeresponnya kayak gini. Dia muterin badannya agak jongkok gitu, kan tanggungannya di bawah kan, agak jongkok, ngambil mangkok, terus masukin bumbu-bumbunya. Terus si tukang cuankinya itu diam sebentar, gak pakai noleh nih, nanya ke si Age, Tinggal tahu putihnya aja mas, sama baksonya. Mau nggak? ya si Age gak apa-apa. Oh ya mas, gak apa-apa, banyakin aja baksonya. Abis itu udah, semangkok cuanki udah di tangan, dibawa ke dalam, nonton lagi Liga Champions. Nah, selama si Age makan, si Iwan ini gak mau berhenti ketawa. Ya si Age ini agak kesel. Apaan sih Wan? Ya Iwan cuma ngejawab gini, Enggak. Habisin aja dulu, habisin. Udah habis makan, Age ke bawah lagi, keluar lagi. Dan pas keluar, ternyata Age gak ngelihat penjual cuankinya tadi. Age nyari kan, bingung kemana dia penjualnya. Nyari kesana kemari nggak ada, dia celingukan juga nggak ada. Akhirnya nggak lama,
ada satu bapak-bapak yang lari nyamperin Age. Bapak-bapak itu pakai songkok hitam sama pakai kalian tahu kain topo atau lap yang warnanya merah kotak-kotak gitu. Nah, pakai itu yang dilingkerin di lehernya. Alhamdulillah ketemu juga. Kenapa Pak? Tanggungan saya ini tadi terbang sendiri Mas. Waktu habis saya ngambil mangkok, saya cari-cari muterin komplek, tak taunya ada di sini. Terbang sendiri? Maksud Bapak, Dedemit yang bawa? Iya bisa jadi Mas. Sebenarnya saya malas ke komplek ini Mas, apalagi malam-malam begini. Ini kedua kalinya saya dapat gangguan kayak gini. Sebelumnya dari Demit yang nyamar jadi pelanggan Mas. Dagangan saya habis Mas, tapi uang melayang. Apes banget si Age malam itu, tapi lebih apa si bapaknya sih. Tapi untungnya karena si Age ini bayarnya belakangan, untungnya Age ini bayar bukan ke sosok yang tadi. Bisa dibayangin kalau Age langsung bayar di depan tadi, ya si bapaknya nggak dapat lagi cuan malam itu. Kasihan banget kan. Si penjual cuanki itu pergi, Age balik lagi ke rumah Iwan. Dia ke kamarnya Iwan lagi. Nah, di kamar Iwan ini, Iwan makin ketawa nggak jelas gitu. Wah, kena kamu Ge, kena. Kena kamu Ge. Ternyata usut punya usut, satu cerita horor si Iwan yang kepotong sama si Age itu adalah cerita tentang sosok yang nyerupain penjual cuankinya itu. Dan biasanya karena Iwan kan emang udah tinggal di sana lama, dan biasanya kejadian itu bisa berulang sampai 3 kali berturut-turut kalau si korban datang lagi ke komplek itu. Kalau enggak ya udah, paling si bapak itu cuma 2 kali kalau kapok. Itu makanya Iwan gak mau beli cuankinya itu karena tahu ada hal yang gak beres. Ini memang agak kelewatan ya si Iwan ini. Udah tahu temennya penakut, bukannya ditolongin dikasih tahu, ini malah dijorokin. Teman macam apa engkau Iwan? Selain itu juga pas Age ke bawah, pas beli cuankinya itu, ternyata Iwan ini ngintip dari lantai 2 dari jendela kamarnya. Dan apa yang dilihat Iwan itu berbeda dengan apa yang dilihat Age. Ternyata Iwan ngelihat kalau Age itu dia ngambil cuankinya itu sendiri. Yang Age lihat sebagai penjual cuankinya itu, ternyata yang dilihat Iwan itu adalah sosok gede, hitam berbulu yang berdiri di samping Age. Diceritain begitu, ya Age cuman ngelus-ngelus dada lah, masih ada rasa syukurnya walaupun sedikit. Ya Age bersyukur kalau dia itu nggak lihat sosok asli yang lagi nyamar jadi penjual cuankinya itu. Lagian itu genderuwo nggak ada kerjaan banget dah. Dagangan orang dia jadiin candaan. Dia nggak kepikiran gitu buat bisnis di alam jin, kan lumayan. Bisa dipakai buat modal kawin. Gimana pendapat kalian tentang cerita ini guys? Langsung aja komen di bawah ya. Dan buat kalian yang punya cerita-cerita horor, bisa kalian kirim ke email, kirim cerita horor@gmail.com, atau bisa DM langsung ke IG gue di @ai_permadi. Gue Didit Galaraka pamit undur diri. Sampai ketemu di episode Bacem selanjutnya. Masih banyak cerita-cerita serem yang seserem itu, segila itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam borangan. Udah habis makan, Age ke bawah lagi, keluar lagi, dan pas keluar ternyata Age nggak ngelihat penjual cuankinya tadi.